Apa kabar, Dok? Baik. Baik. Oke, sebelum kita mulai, mungkin sebagian orang sudah ada yang kenal sama dokter, tapi ada beberapa yang mungkin belum kenal sama dokter. Saya bacain CV-nya dulu ya, kurikulum vitae-nya dulu ya, Dok ya. Kebetulan masih simpan yang kemarin. Ya, namanya beliau adalah Dr. Jojor Putrini Sinaga, spesialis kesehatan jiwa. Lahir tanggal 20 Juni 19 titik. Masih muda, tenang aja. Dokter jiwa Mbak Putri. Kedokteran Kenapa? jiwa. Ya, kedokteran jiwa. Ya. Spesialis kedokteran jiwa. Lahirnya di Medan. Menikah, satu suami dengan satu putri. Lulus kedokteran umum di FKUI 1991 sampai 1997. Program dokter spesialis psikiatri FKUI 2001 sampai 2005. Pernah bekerja di Rumah Sakit RSU Batesdam Sekuram, dokter PTT di Serukam. Dokter PTT di Sukadana, Kayong Utara 1998 sampai 2001, pernah bertugas di Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong 2005 sampai 2009, pernah bertugas di Rumah Sakit Jiwa Sungai Bodok Singkawang 2017 sampai 2019, PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rubini Mempawah 2001 sampai sekarang, mengajar di Kedokteran Untan 2005 sampai sekarang, mengajar di kedokteran, pernah menjadi ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Cabang Kalimantan Barat dari tahun 2010 sampai 2016. Sekarang praktek di Rumah Sakit Umum Dr. Rubini Mempawah dan praktek swasta di Apotik Gembira di Jalan Sungai Raya dalam Komplek Ruko Gria Pesona nomor 19 Pontianak. Wow, lengkap. Dok, apa kabar, Dok? Makasih Mbak Putri. Kabarnya baik, luar biasa, sangat baik. Mbak Putri apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik banget, Dok. Kita kan temanya kali ini adalah seks edukasi untuk kepada anak. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan utama, kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya, Dok ya. Seks edukasi, yang maksudnya seks edukasi pada anak, karena belakangan ini banyak sekali kalau dengar berita tuh rasanya pengen nangis gitu. Karena terjadinya kekerasan seksual pada anak itu kayaknya meningkat banget. Untuk di Indonesia sendiri, Dok, khususnya di Kalimantan Barat, itu ada datanya nggak, Dok? Iya, kalau data kekerasan seksual pada anak ya tahun 2021 itu ini ya Mbak ya, belum habis padahal ini 2021 ya, memang ini di penghujung akhir tahun, itu sudah ada datanya dari KPAI, itu sudah lebih dari 400 anak yang mengalami kekerasan seksual. Tahun 2021 saja itu di Indonesia, lebih dari 400 anak. Nah, kalau yang mengalami tindakan kekerasan seksual itu lebih dari 400 anak. Nah, kekerasan seksual disertai dengan kekerasan fisik itu jumlahnya lebih dari 100 orang ya, sudah lebih dari 100. Lalu yang mengalami tindakan sodomi berupa khas gitu ya, tindakan sodomi itu mencapai 12 anak ya. Kemudian 419 kasus kekerasan seksual terhadap anak ini semuanya diperhadapkan dengan hukum ya. Jadi maksudnya ujungnya ke hukum gitu penyelesaiannya. Kemudian tadi kekerasan fisik
kekerasan seksual disertai dengan kekerasan fisik itu lebih dari 100, sekitar 149 kasus. Nah, dan 119 kasus itu disertai dengan kekerasan psikis gitu. Itu datanya untuk seluruh Indonesia. Kalau per provinsi saya belum dapat ya Mbak ya, untuk khusus Kalimantan Barat gitu ya. Tapi untuk seluruh Indonesia itu sudah ada datanya untuk tahun 2021 ini. Itu yang terdata ya dok ya, dan yang dilaporkan. Iya ya, karena tentu saja ke data yang masuk ke KPAI ya tahun 2021 ini ya. Jadi itu dari seluruh Indonesia, jadi dari seluruh provinsi dengan 34 provinsi kita ya, gitu. Itu yang, iya itu kan yang terdata ya dok ya, maksudnya yang lapor ke KPAI kan, karena kalau kita sering dengar tuh dok, biasanya kekerasan pada anak yang dilakukan biasanya oleh orang-orang terdekat itu banyak yang tidak mau melaporkan karena alasannya malu. Betul sekali. Jadi alasannya malu, alasannya itu apa? Seperti kayaknya oh saya nggak bisa menjaga anak saya dengan baik. Nah gitu, orang tua merasa seperti itu kan, seperti jadi stigma gitu. Dianggap stigma padahal sudah jadi korban. Jadi seperti udah jatuh ditimpa tangga lagi gitu. Udahlah korban, terus dicerca lagi sama orang gitu kan. Itu yang paling kasihan sebenarnya. Nah, kalau kita mundur ke belakang dok ya, untuk awal mula apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua? Pendidikan seks apakah kita masih tahu bahwa kalau memberikan pendidikan seks dini pada anak masih orang bilangnya saru atau tabu, nggak boleh itu kan masih banyak ya dok yang berpikir seperti itu. Walaupun sekarang udah 2021, kalau ngomong tentang pendidikan seks atau memberikan pemahaman tentang pendidikan seks pada anak itu masih dibilangnya tabu. Menurut dokter sebenarnya dari ilmu kejiwaan tuh seharusnya pendidikan seks itu harus diberikan pada usia berapa sih dok? Ya, makasih ya Mbak Putri. Nah ini pertanyaan sangat bagus ya. Mudah-mudahan ya Pak, pemirsa yang mengikuti IG Live ini dan yang mengikutinya di kemudian nanti setelahnya mudah-mudahan bisa mendengar dengan baik ya, bahwa ini penting ya, membicarakan tentang seks ya, membicarakan tentang seks, tentang seksualitas, tentang hubungan seks dengan anak itu Mbak, itu sama pentingnya, sama perlunya, sama benar pentingnya dengan kita membicarakan masa depan anak itu. Sama pentingnya. Jadi bagaimana kita membicarakan masa depan anak, bagaimana kita membicarakan seks, itu sama pentingnya dengan bagaimana kita membicarakan masa depan dia, bagaimana kita membicarakan tentang studinya, sekolahnya, itu sama penting. Jadi jangan orang tua berpikir bahwa seks itu tidak perlu dibicarakan dengan anak. Jadi membicarakan pendidikan seks kepada anak itu sama penting dengan kita membicarakan sekolahnya, studinya, masa depannya, cita-citanya, itu sama penting. Tidak berbeda. Jadi jangan anggap bahwa seksual anak itu tabu, justru itu harus wajib gitu. Sama kayak kita mau membicarakan masa depannya kepada dia gitu. Mulai dari usia berapakah anak-anak bisa diberikan pendidikan seks, dok? Ya, betul sekali. Jadi anak-anak diberikan pendidikan seks justru sejak dini sekali, Mbak Putri. Sejak dini banget, sejak dia bisa mengenali anggota tubuhnya, sejak dia bisa bertanya, sejak dia bisa berbicara kepada kita. Kan dari anak umur 2 tahun mereka kan sudah bisa berbicara merangkai kata ya. Nah itu jadi sejak dini banget, sejak mereka bisa berbicara dan mengerti kapan kita mulai mengajar tubuh itu. Setahu saya kita orang tua kan anak itu 1 tahun lebih atau mungkin hampir 2 tahun dia mulai berbicara dengan baik, kan itu 1 tahun lebih ya atau 2 tahun. Itu kan kita sudah belajar tuh kepala, rambut, telinga, hidung, mata, mulut gitu, pipi. Nah masa kita melangkahi bagian tubuh yang lain, masa nggak dibicarakan? Ketika kita membicarakan kepala, telinga, hidung, mata, bagian yang berguna gitu, THT. Terus bagaimana dengan payudaranya? Masa nggak dibicarakan gitu? Nah ini apa? Namanya apa? Payudara, ya kan? Terus daerah area kemaluan yang bawah apa namanya? Kita harus sebut dengan benar, namanya vagina gitu. Jadi kita nggak bilang dengan bahasa awam. Jadi usahakanlah
orang tua memberikan edukasi seks itu yang benar, bahasa yang benar-benar bahasa medis, kalau yang benar gitu, bahasa Indonesia yang benar ya. Kalau jangan bilang, contoh maaf ya, bilangnya burung gitu. Misalnya kalau anak laki-laki, ini apa papa? Ini apa ayah? Oh itu burung gitu. Nanti ayahnya ngasih makan yang benar tuh, kasih makan burung yang benar, dikira ngasih makan penisnya dia gitu kan. Iya. Nanti dia bertanya salah lagi loh, kenapa burung nggak dikasih makan gitu kan, sama-sama burung. Jadi salah. Jadi benar-benar diberitahu namanya kalau anak laki-laki namanya itu penis, yang alat kelamin yang utama kamu adalah penis gitu. Nah kalau wanita, kalau anak perempuan, kita beritahu namanya vagina. Nah itu jelas gitu, dari mereka benar-benar kecil, benar-benar awal mengenal, yang kita ajarin kepala, mata, hidung gitu, itu udah langsung kita beritahu bahwa di dada ini namanya payudara. Kalau yang bawah itu, kalau untuk anak perempuan namanya vagina, yang untuk anak laki-laki namanya penis gitu. Itu kita beritahu gitu. Nah lalu kita jelaskan lagi, ibu saya, ibumu, mamahmu ini memiliki jenis apa tuh alat kelamin vagina yang sama denganmu. Kita berdua sama. Nah kalau laki-laki kita beritahu ayahmu memiliki juga penis sama seperti dirimu. Nah seperti itu. Jadi dari awal kita sudah menjelaskan bahwa dia punya alat kelamin loh gitu. Nah itu penting sekali Mbak Putri. Nah kemudian apalagi tuh dalam umur itu yang mau kita jelaskan, seks edukasi apa tuh yang penting di situ. Nah di usia seperti itu, seks edukasi yang penting adalah siapa yang boleh menyentuh gitu, menyentuh bagian tertentu dari tubuhmu. Kan kita udah ajarin dia tuh tadi kan, kepala, mata, segala macam. Nah lalu mana bagian tubuhmu tuh yang boleh disentuh oleh orang lain gitu, mana yang hanya dirimu yang boleh menyentuh. Jadi harus kita beritahu itu gitu, bahwa vaginamu, payudaramu, area ketiak, yang jelas semua area yang ditutupi oleh pakaian dalam itu hanya dirimu yang boleh menyentuh, hanya dirimu, nggak boleh orang lain. Nah kalaupun kamu sakit, kalaupun kamu tidak bisa mandi, kamu sedang sakit, perlu pertolongan, atau kamu masih sangat kecil, itu yang boleh menyentuh hanya ibumu, saya yang melahirkanmu, atau orang tuamu yang lain yang sedang menolongmu untuk melakukan sesuatu. Misalnya dia sakit, dia tidak bisa, atau ya itulah kan, atau dia sedang terganggu, ya kita bantu. Nah kita beritahu siapa yang boleh. Nah orang lain siapa lagi? Tentu dokter. Kalau apa nih dokter sama perawat? Kalau memeriksa, itu pun kalau ayahmu dan ibumu mengizinkan dan dirimu mengizinkan. Kalau kau tidak mengizinkan, ayah tidak, dokter dan perawat itu tidak boleh memegang atau menyentuh gitu. Jadi harus kita beritahu kepada dia gitu. Jadi boleh menyentuh dengan alasan apa, dan harus dengan seizin dia. Kalau dia nggak izinin kan nggak bisa, nggak boleh. Jadi kita harus beritahu anak kita sejak kecil bahwa itu hanya dirimu yang boleh menyentuh, dan itu disentuh oleh siapa saja yang boleh. Harus ada alasan yang kuat gitu. Alasan yang kuat tadi itu untuk menolong dirinya dan untuk alasan kesehatan gitu, pemeriksaan oleh dokter atau perawat. Jadi memang sedari kecil anak-anak itu wajib diajarkan apa itu rasa, apa itu area-area yang tidak boleh disentuh dan boleh disentuh. Sebenarnya ada nyanyiannya ya. Itu sebenarnya ada nyanyiannya, Dok. Kalau anak-anak saya tuh saya bikinin nyanyi saya dengerin lagunya gitu. Ya, sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, gitu kan ya. Jadi itu sebenarnya ada lagunya, dan mungkin juga mengajarkan anak untuk tahu malu ya Dok ya. Jadi tidak tahu malu gitu kan. Kadang kita saya ini pernah baca satu cerita. Jadi dia itu diajak orang tuanya pergi ke puskesmas, lalu dia tuh duduk pulang sekolah karena dia pakai rok, dia jongkok. Dan dia tidak pakai daleman, hanya pakai daleman saja, hanya pakai celana dalam saja, tapi tidak pakai daleman. Di situ ada tukang mainan, dan tukang mainan itu tidak berhenti-henti untuk melihat
dalaman roknya anak kecil tersebut. Anak itu anak SD, anak kecil, dan dia bercerita gitu. Terus lalu dia tegur orang tukang jualan itu, lalu tukang jualan itu pergi. Mungkin juga kita juga sebagai orang tua juga lebih waspada ya dok ya, karena kejahatan seksual tuh manusia zaman sekarang tuh luar biasa ya. Mereka punya fetish sendiri yang kita kadang-kadang gak masuk akal gitu ya. Jadi kita mungkin bisa mengajarkan anak-anak kita untuk tahu rasa malu dan bagaimana bagian-bagian yang memang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain ya dok ya. Iya betul sekali Mbak Putri. Jadi edukasi seksual juga tentang hal itu, bahwa kamu tidak boleh menunjukkan atau mempertontonkan bagian-bagian tubuhmu yang harusnya tertutupi. Ya, jadi itu misalnya tertutupi oleh pakaian gitu, terutama area-area yang tadi yang sudah kita bilang ketiak. Nah itu jangan ditunjukkan ke orang lain gitu, kecuali oleh tadi kamu menunjukkannya ke dokter untuk pemeriksaan atau ke orang tuamu kalau kamu ada keluhan. Nah itu benar-benar kamu nggak boleh tunjukkan tuh, jadi tunjukin ketiak. Terus yang kedua dada tuh nggak boleh kamu buka sembarangan, dadamu dan area perut. Nah terus tadi itu jadi dada termasuk payudara ya di situ. Nah lalu area kemaluan alat vitalmu ya, jadi misalnya vagina dan penis pada anak laki-laki dan vagina pada anak perempuan itu jangan dipertontonkan, nggak boleh. Lalu area selangkangan, termasuk selangkangan itu kan paha ya, paha daerah dalam dan paha area luar. Pokoknya area paha itu kamu nggak boleh pertontonkan. Jadi jangan mengangkat rok sembarangan pada anak perempuan, kita bilang. Jadi kalau ada yang menyuruh kamu mengangkat rok ke atas, itu baik itu teman kamu sendiri, kadang-kadang kan temannya suka iseng tuh. Misalnya ya bully, itu kan sering tuh ya para pembuli tuh dilihat anak ini, oh iya bisa dibodoh-bodohin gitu kan. Oh angkat rok gitu. Nah nggak boleh. Jadi kita bilang kalau ada yang menyuruhmu mengangkat rokmu ke atas, nggak boleh, jangan dilakukan gitu. Sebab itu hanya boleh bukan cuma disentuh oleh dirimu, tapi hanya boleh dilihat oleh dirimu dan oleh orang terdekatmu, yaitu ayah ibumu yang ingin menolongmu, misalnya menolongmu mandi, menolongmu membersihkan diri, gitu. Jadi nggak kita beritahu dia, benar-benar itu mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka menjaga diri mereka, melindungi diri mereka. Itu kan sudah pagar pertama ya, pagar awal gitu. Jadi memang benar-benar butuh edukasi sejak dini kepada anak-anak, area mana yang tidak boleh dan boleh untuk disentuh, area yang tidak boleh untuk disentuh itu juga tidak boleh untuk diperlihatkan ke orang lain gitu ya dok ya. Dan mungkin mengajarkan mereka untuk berkomunikasi dan mengadu kalau ada sesuatu yang memang tidak beres di lingkungan sekitar ya dok ya. Jadi nggak boleh diem aja. Biasanya yang terjadi kan biasanya kalau kasus yang terjadi ini kan yang belakangan terjadi ya, yang rame di koran ini karena dia diiming-imingi uang. Ya dok ya, diiming-imingi uang, terus dia diancam. Kalau ngadu, kamu nanti akan saya pukul gitu kan, sampai berkali-kali terjadi ya dok ya. Mungkin komunikasinya harus lebih diutamakan ya dok ya, untuk orang tua sama anak ya dok ya. Iya Mbak Putri, betul sekali. Jadi ya dari awal ya, dari sejak dini kita harus orang tua ya, terutama peran orang tua itulah di situ peran orang tua selalu menanyakan keadaan anaknya setiap hari. Setiap hari itu penting ya. Jadi bagaimana keadaan kamu tadi waktu bermain dengan teman? Apa yang kalian lakukan? Terus apa yang terjadi dengan dirimu? Karena kalau sudah berlarut-larut itu kan sudah menimbulkan trauma yang sangat besar ya. Jadi ya kalau bisa sih dicegah jangan sampai terjadi ya. Cuman kalau misalnya pun baru pertama terjadi itu harus sudah ketahuan dong seharusnya ya. Jadi apa yang terjadi dengan kamu hari ini itu orang tua harus selalu bertanya. Apa hari ini yang terjadi dengan kamu? Dengan siapa kamu bermain? Apa yang kamu alami? Lalu itu kita terus-menerus tanya. Apakah ada sesuatu kejadian di luar biasanya? Nah, itu harus kita tanya. Misalnya seperti ini. Kan biasanya dia bermain dengan si A, si B, si C yang sama-sama anak-anak yang mungkin selama ini kita tahu persis aman gitu. Tapi ternyata hari ini mungkin dia bertemu seorang dewasa atau mungkin anak remaja yang tidak biasanya, yang kita sendiri tidak tahu itu siapa. Nah, itu kita harus tanyakan.
hari ini kamu ada, misalnya anak kita tahu bahwa oh dia bermain dengan si A, si B, si C selama ini aman. Nah kita tanyakan, hari ini kamu ada bertemu nggak dengan orang lain yang berbeda dengan teman-temanmu, misalnya ada 5 orang, 6 orang gitu. Itu harus kita tanyakan gitu, karena di dalam setiap hari itu akan ada kesempatan predator-predator untuk yaitu mencederai anak secara seksual atau secara fisik atau secara psikis gitu. Jadi kita harus apa ya? Harus tanya itu setiap hari. Apakah kamu hari ini mengalami ya sesuatu yang berbeda dari biasanya gitu. Dan orang tua harus punya skill ya, harus jeli mengenali ada apa dengan anak saya gitu. Misalnya tiba-tiba jadi cengeng, jadi takut, jadi rewel. Nah itu harus pandai nih orang tua. Ada apa dengan anak saya gitu. Jadi membangun budaya komunikasi sejak dini kepada anak-anak gitu ya dok ya. Biasanya kalau pulang sekolah gitu ditanyain, kamu sekolah ngapain aja gitu. Terus temennya gimana gitu ya dok ya. Biasanya ya dok ya. Jadi orang tua juga harus menyempatkan waktu untuk ada ruang untuk anak-anak bisa bercerita sebebas-bebasnya. Dan satu lagi mungkin dok yang kadang suka anak-anak tidak mau bercerita karena orang tua tuh kadang suka menghakimi. Jadi kalau ya penghakiman itu jadi buat anak jadi nggak terbuka dengan mereka, dengan orang tua sendiri gitu ya dok ya. Apalagi di era sekarang yang memang kalau kita buka gadget, aduh. Kalau kita buka game, aduh iklannya, saya tuh sampai ini kok iklannya begini ya. Jadi mereka tuh, jadi memang benar-benar gadget juga mempengaruhi ya dok ya, karena sebisa mungkin, sebagaimana mungkin anak-anak itu diracuni dan diselip-selipkan yang hal-hal yang tidak senonoh di game dengan konten-konten yang padahal tuh cuman lewat iklan doang sih sebenarnya, cuman iklan ya, tapi iklan itu sering ya. Iya betul. Jadi memang betul Mbak Putri, orang tua. Jadi kayak saya ya, misalnya orang tua tidak memiliki banyak waktu gitu ya. Saya nih berseru nih ke beberapa orang tua kalau ada yang sudah bergabung di sini. Kalau saya tidak memiliki banyak waktu dengan anak, saya sering to the point gitu. To the point aja ke anak langsung. Kita tanyakan karena kan saya sudah membiasakan diri sejak kecil, sejak anak saya kecil, saya sudah membiasakan diri berkomunikasi kepada dia tentang hal ini gitu, bahwa dadamu, payudaramu, area ketiak, area dada, area perut, area selangkangan, area paha, area vagina, area badan, pundak, semua itu nggak leher, itu nggak boleh disentuh oleh orang lain, disentuh-sentuh, dielus-elus tuh nggak boleh. Jadi setiap hari saya akan bertanya langsung kepada dia, to the point aja setiap hari saya. Anak saya kan kebetulan perempuan ya, saya tanya, hari ini apakah ada yang kejadian sesuatu yang membuatmu takut atau bingung? Kalau dia bilang tidak ada, saya tanya lagi lebih dalam. Apakah ada yang berani-berani menyentuh badanmu tanpa seizin kamu di daerah area tertentu yang mama sudah kasih tahu itu tidak boleh disentuh? Saya langsung aja begitu, tanya setiap hari gitu. Apakah ada yang berani menyentuh atau memegang-megang gitu? Dia akan langsung jawab. Karena kita sudah terbiasa kan. Iya, setiap keluarga punya dokter. Iya, setiap keluarga punya komunikasi yang berbeda dengan keluarga lain. Tapi jadi komunikasi itu yang disesuaikan ya dok ya. Pokoknya dengan maksud bahwa anak-anak diajak komunikasi dengan baik gitu ya dok ya. Karena kalau dulu orang tua dulu nih kalau punya anak perempuan, kalau punya anak perempuan tuh harus hati-hati. Sekarang mau anak perempuan kayak mau anak laki-laki kayak sama aja. bikin jantung copot. Iya. Iya, Mbak. Halo? Nah, halo, Dok. Kayaknya ada telepon masuk ya. Ini jelas ya? Iya, Dok. Kan jadi sebenarnya kalau tadi kan dokter bilang, jadi peran orang tua, peran keluarga juga harus lebih proaktif untuk menjaga dan memberikan seks edukasi. Bagaimana dengan sekolah, dok? Apakah sekolah juga seharusnya memberikan seks edukasi kepada anak-anak? Ini suara saya cukup jelas ya, Mbak Putri? Jelas sekali, dok. Jelas sekali.
Oh, jelas ya. Oke. Jelas, Nah, Dok. jadi jadi gini Mbak, tentu saja ya, karena sekolah adalah partner ya. Sekolah itu adalah partner orang tua atau pengganti orang tua saat anak berada di sekolah. Jadi pihak sekolah, pihak guru adalah pengganti orang tua saat anak itu berada di sekolah. Jadi orang tua kan tidak mungkin mendampingi anaknya terus belajar selama di sekolah. Pasti guru dan pihak sekolah lah yang dipercaya untuk mendidik anak kita. Nah, jadi sebaiknya memang pihak sekolah menjadi partner. Jadi pihak sekolah pun sama harusnya misinya ya, misinya dengan orang tua harusnya sama, bahwa sekolah harus bisa memberikan edukasi yang benar tentang seksual kepada anak-anak di sekolah gitu. Dan misinya harus sama, bahwa anak ini harus bisa melindungi diri mereka dari predator-predator kejahatan seksual ini. Misinya harus sama gitu. Contohnya, sekolah juga harus menjelaskan gitu bahwa semua tadi sama persis, bahwa kamu harus menjaga area-area tubuhmu jangan sampai disentuh oleh orang lain gitu, hanya dirimu yang boleh. Dan kalau ada orang yang tidak dikenal, karena di sekolah kan anak sudah mulai besar nih ya, kalau ada orang-orang yang tidak dikenal, kamu sedang berada di gerbang sekolah atau dijemput orang tidak dikenal mengajakmu pergi ke suatu tempat yang sepi, kamu tidak boleh menuruti gitu. Dan siapapun orang dewasa yang mengajakmu pergi ke tempat yang sepi, itu kamu tidak boleh sendirian, kamu harus didampingi oleh orang dewasa lain supaya kamu aman. Siapa saja orang dewasa lain itu? Tentu ibumu, ayahmu, gurumu, atau orang yang benar-benar dipercaya oleh orang tuamu gitu. Nah, terus berikutnya, sekolah tentu harus juga menunjukkan perilaku guru ya, terutama guru-guru harus menunjukkan perilaku yang sama gitu. Jadi karena banyak, maaf kata nih, saya tidak mendiskreditkan para guru ya, banyak juga sekarang kejahatan seksual dilakukan oleh orang-orang terdekat ya, salah satunya ya orang tua sendiri atau guru sendiri gitu. Kejahatan seksual itu tidak luput juga dari ini, makanya guru pun harus hati-hati gitu ya. Jadi kalau menyentuh anak, memberikan pujian, memberikan reward, itu hati-hati saat menyentuh anak, tidak asal touch gitu ya, tidak asal sentuh bagian tubuhnya gitu. Harus hati-hati juga ini para guru-guru gitu. Jadi betul sekali sekolah itu berperan, Mbak Putri gitu. Jadi selain orang tua juga, dan jadi sekolah juga sebenarnya berperan penting sekali ya, karena saya kalau ngelihat berita, apalagi kemarin berita yang baru tuh oknum kepala sekolah, saya bilang ini apa sih? Jadi yang kayak gitu gitu-gitu kan jadinya luar biasa, Dok. Nah, saya punya pertanyaan pribadi dari saya nih, Dok ya, karena banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak, dan itu sering sekali terjadi kepada anak-anak, dan banyak kasusnya, nggak cuma 1-2, dan banyak juga dari orang tua yang menolak untuk ditolong karena alasannya malu atau alasannya nanti jadi aib keluarga. Nah, anak-anak yang dari dini, misalkan kayak kasus yang udah lama dulu kan ada di tempat pemandian, Dok, ada, ingat nggak, Dok? Terus yang anak-anak laki-laki yang dilecehkan dan sampai disodomi, itu kan banyak ya. Apakah nanti untuk masa depannya gimana, Dok? Kalau misalkan apakah kayak gitu-gitu kalau tidak ditolong kan dia bisa menjadi predator yang baru nanti karena dia sudah merasakan itu kan, Dok? Menurut dari dokter gimana, Dok? Betul ya, betul. Jadi gini, anak persis kayak abuse ya. Jadi anak dengan abuse seksual, jadi korban kekerasan seksual gitu ya. Kalau tidak ditangani dengan baik, justru mereka nanti akan bertumbuh ya, dibiarkan begitu tidak ditangani dengan baik, mereka akan bertumbuh jadi seorang remaja atau orang dewasa yang menganggap bahwa itu hal yang biasa gitu, itu hal yang nggak apa-apa gitu. Nah, jadi dia pun akan melakukan hal yang sama kepada orang lain dengan pikiran seperti itu, nggak apa-apa gitu kan. Juga dulu aku mengalami hal itu, ternyata nggak apa-apa juga gitu. Jadi ya dia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain gitu. Karena apa? Abuse atau kekerasan itu akan berulang, Mbak. Jadi orang yang di-abuse
mereka akan mengulang lagi kejadian itu kepada orang lain di sekitarnya yang dia bisa abuse gitu, yang dia bisa lakukan tentu gitu kan. Nah, jadi itu akan berulang gitu kalau tidak ada penanganan ya, pendampingan iya, ya dok ya, rehabilitasi khusus terapi dengan benar, ya itu akan berulang. Biasanya 95% anak yang di-abuse, baik itu secara verbal, fisik maupun seksual, biasanya mereka akan mengulang kejadian itu kepada orang lain gitu. Kalau tidak ditangani dengan baik ya, gitu. Jadi memang PR-nya adalah sekarang kalau memang ada kekerasan seksual atau terjadi pada siapapun, jangan malu untuk minta bantuan karena itu harus ada terapi khusus, tidak bisa dengan hanya orang tua yang ya udah saya tangani gitu ya dok ya. Berarti ternyata memang ada terapi khusus yang memang khusus yang buat dia untuk tidak akan melakukan hal yang sama. Karena kalau satu lagi dok pertanyaannya, karena kemarin sempat ramai. Jadi ada kalau ini bukan jatuhnya bukan kekerasan seksual ya dok ya, tapi melakukan atas dasar main kawin-kawinan. Ada yang ingat baru-baru ini ya dok ya? Dan itu dilakukan oleh anak-anak. Dan itu benar, dan itu sudah terjadi 1 tahun. Nah itu gimana dok? Karena dan itu kasusnya gimana dok? Apakah anak itu bisa disembuhkan? Karena dia sudah berlangsung lama, lumayan ya dok ya, 1 tahun kasus ini kan sudah terjadi ya. Apakah itu bisa disembuhkan dengan cure, disembuh total, atau memang nanti dia akan masih ada bekas-bekasnya? Dia harus terapi ada waktunya atau seumur hidup? Ya, jadi gini Mbak, kemarin anak yang menikah itu ya, menikah masih anak-anak, masih di bawah umur, itu sebenarnya harusnya sih ya dipanggil nih orang tuanya nih, kenapa sampai bisa seperti itu. Nah, harus dicek nih pernikahan mereka ini resmi apa tidak, apakah orang tuanya tahu apa tidak gitu. Itu harus dicek tuh, orang tuanya harus diperiksa, dan orang tua bertanggung jawab menurut saya ya terhadap kejadian ini gitu. Karena apa? Karena memang kan di negara kita pernikahan anak di bawah umur kan tidak boleh ya gitu. Jadi orang tuanya nih harus diperiksa nih, kenapa sampai bisa terjadi ada pernikahan dua-duanya gitu, terus bisa sampai udah satu rumah mereka kalau nggak salah ya, udah tinggal bareng gitu. Nah, kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Nah, bagaimana nih peran orang tua? Nah, yang kita sayangkan nih sekarang nih ya, yang sangat kita sayangkan bahwa setahu saya ini kita orang hukum di Indonesia tuh belum ada sampai sekarang itu, setahu saya ya, hukum di Indonesia tuh belum ada bahwa salah satu departemen katakanlah misalnya departemen sosial atau dinas sosial itu boleh dengan paksa mengambil anak apabila orang tua tidak bertanggung jawab dengan baik terhadap anak ini gitu. Itu yang hukum, setahu saya hukum di Indonesia itu belum ada, beda dengan hukum di luar. Kalau di luar kan itu jelas ya, kalau anak sampai cedera yang ya orang tua tidak bisa mempertanggungjawabkan, apalagi kalau sudah terbukti ada kekerasan oleh orang tua. Terus tadi ya ada kejadian seperti itu yang orang tuanya sampai nggak tahu, itu kalau di luar itu anak bisa dengan paksa tuh diambil oleh pemerintah dan orang tuanya akan diberi sanksi gitu. Nah, masalahnya hukum di kita ini belum ada setahu saya gitu. Setahu saya ya, saya belum juga membaca yang terbaru, tapi kayaknya belum gitu. Nah, jadi itu salahnya di situ. Karena hukum kita tuh tidak kuat gitu, menghukum orang tua yang tidak bertanggung jawab, yang kurang bertanggung jawab, yang kurang responsibel, yang tidak responsibel, yang responsibility-nya kurang. Jadi hukum kita itu sangat kurang di situ. Jadi kadang-kadang ya orang tuanya hanya dipanggil pihak berwajib gitu, habis itu ya dipulangkan aja begitu tanpa ada penahanan atau pengambilan paksa anak ini gitu. Kadang-kadang yang seperti itu saja hanya di dokter. Jadi memang agak
panjang ya dok ya alur ceritanya sebenarnya kalau masalah yang untuk kekerasan pada anak ini. Jadi ya tadi putus-putus dok soalnya. Jadi kalau misal jadi kalau apakah ada efek jangka panjang dok? Halo dok? Dok? Ya. Dok, apakah ada efek jangka panjangnya buat anak-anak tersebut gitu loh? Baik yang tadi kan kalau yang child abuse atau abuse seksual itu kan sudah dijelaskan. Tapi apakah ada yang ini nih, yang kasus ini, apakah ada dampak jangka panjangnya untuk anak-anak tersebut gitu loh dok? Apakah nanti dia akan seperti apa gitu? Ada nggak dok efek jangka panjangnya? Pasti ya Mbak, halo? Halo dok, iya. Iya. Pasti Mbak, jadi gini ya, anak-anak yang sudah melakukan hubungan seksual saat masih sangat kecil ya, sangat kecil, belum waktunya. Nah, yang kita khawatirkan kan satu ya, organ-organ vitalnya kan masih sangat rentan ya, masih sangat rentan gitu. Tentu belum siap untuk melakukan hubungan seksual. Dan kita kan tahu hubungan seksual itu siap dilakukan kan kalau anak itu sudah dewasa, ya kan, sudah melewati masa remaja, jadi sudah 18 tahun menurut WHO. Nah, itu baru siap gitu, organ vitalnya. Itu pun baru melakukan hubungan seksual. Nah, kalau soal kehamilan itu siap di umur berapa? Kalau menurut kedokteran ya, dunia medis, kehamilan itu siap di atas usia 20. Jadi mulai dari 22, 23 baru rahim itu siap untuk dibuahi, gitu ya, siap untuk mendapatkan rahim itu siap untuk mengandung gitu ya, ada anak di dalamnya. Jadi rahim wanita itu siap untuk menerima janin, itu tumbuh janin di dalamnya itu menurut medis di atas 20 gitu, 22 atau 23 gitu. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak yang baru katakanlah 12 tahun, 13 tahun terus melakukan hubungan seksual, satu, organ alat vital mereka itu kan masih rentan ya, belum tentu sudah akan terjadi kerusakan pada wanita, pada anak perempuan tentu saja satu, himennya akan rusak ya, himennya tidak intak lagi. Yang himen itu adalah selaput payudara. Nah, yang kedua, kalau dia sudah menstruasi, ya dia sudah menstruasi nih. Nah, lalu dia melakukan hubungan seksual atau katakanlah diperkosa atau suka sama suka, mau sama mau. Nah, dia sudah menstruasi, berarti kan ovumnya bisa dibuahi kan. Kalau dia sudah menstruasi berarti sudah ada masa subur. Nah, bisa bayangin kalau anak 13 tahun sudah punya masa subur, berarti kalau dia melakukan hubungan seksual dengan pria atau anak remaja yang juga sudah akil balik, berarti kan dua-duanya sudah siap, dua-duanya satu sudah akil balik, yang perempuan sudah menstruasi, berarti sudah ada masa subur, berarti bisa hamil, ya kan? Anak 13 atau 14 tahun hamil, bisa bayangkan itu rahimnya seperti apa, menerima janin gitu, untuk nggak bisa, itu pasti sangat apa ya, kehamilan yang sangat rentan. Kenapa? Karena saya pernah menangani kasus seperti ini, anak-anak ya umur 16 tahun, 16 sampai 15 tahun gitu, dia hamil oleh seorang pemuda, dia SMP kelas 2 gitu kalau nggak salah, dia hamil oleh seorang pemuda yang menyetubuhi dia berulang-ulang. Ya memang sih awalnya itu mereka berkenalan suka sama suka, tapi ini anak masih 15 tahun loh, dan dia hamil. Dan ya dokter kebidaannya waktu itu memang sangat mengkhawatirkan keadaan kondisi anak ini gitu. Karena masih 15 tahun, kita bisa bayangkan itu rahimnya masih sangat rentan gitu ya. Karena medis juga mengatakan di atas 20 tahun, sekitar 23 itu baru rahim terbaik untuk mengandung gitu kan. Jadi kalau udah seperti ini ya pasti kita nggak bisa sendirian nangani, rame-rame dah. Misalnya dokter kebidanan ini harus sudah sangat hati-hati. Terus kalau bayi ini sampai lahir dengan selamat, ya misalnya ya, bayi ini sampai lahir dengan selamat dan anak ini masih berumur 14 tahun, 15 tahun, kita bisa bayangin Mbak, seorang anak remaja 15 tahun harus menjadi seorang ibu. Itu bisa bayangin kan? Anak ngurus anak ya dok? Iya betul. Masih cilik ngurus anak cilik gitu kan, masih kecil ngurus anak kecil gitu. Jadi
Karena saya pernah ada 2 kali nangani kayak gini, dan akhirnya ada bayi itu yang lahir dengan selamat sementara dia masih umur 15 tahun. Jadi betul-betul disembunyikan lah, dia tuh diasingkan ke rumah neneknya gitu. Ya sedih sekali memang kondisi-kondisi seperti ini. Dia sendiri kan nggak siap, anak ini kan harusnya hadir di sekolah, belajar di sekolah, happy-happy dengan teman-teman gitu kan, tapi dia harus ngurus anak bayi gitu loh, yang notabene itu bayinya sendiri. Dia harus mikirin susu, dia harus nyusuin, harus nyusuin bayinya itu kan, aduh bangun tiap malam, bayi itu kan bangun tiap malam untuk nyusu. Nah yang dilakukannya itu bukan tugas seorang anak itu gitu, dan dia harus memang harus dapat pendampingan gitu. Jadi iya, baik secara fisik ataupun psikis itu sebenarnya berakibat ya dok ya. Jadi bukan hanya fisik, bukan hanya fisik doang, tapi psikis juga dampak psikisnya juga ada. Jadi memang tidak bisa segampang itu ya dok ya. Jadi edukasi karena gini, faktanya kan bukan faktanya sih, memang karena kadang nih kita di rumah sudah komunikasi dengan baik gitu, sudah memberikan seks edukasi dengan baik gitu, tapi di luar sana tuh yang wah jadi memang komunikasi orang tua dengan anak tuh harus dibuka sedemikian intimnya agar anak-anak tuh bisa merasa nyaman bercerita dengan orang tua ya dok ya. Jadi intinya tuh sebenarnya komunikasi antara anak dan orang tua. Jadi dan seks edukasi juga bisa dilakukan sedini mungkin saat anak sudah bisa berbicara ya dok ya. Kalau sejauh ini dok, dari selama dokter yang dekat-dekat aja deh, kalau kasus-kasus ini gimana dok cara menanganinya? Biasanya dokter kalau dekat-dekat ini kan, dekat-dekat inilah, jangan selama, kalau selama praktek kan pasti banyak ya, tapi sependek yang dokter dekat-dekat ini, bagaimana cara menangani anak-anak dengan kasus kekerasan seksual ini dok? Apakah butuh waktu lama ataukah harus diterapi seumur hidup? Biasanya kan ada yang kalau di film-film nih dok, dia harus konsultasi seumur hidup dia gitu karena dia merasa trauma. Terus ada yang memang konsultasinya ya hanya sebentar saja karena dia sudah bisa menghilangkan rasa trauma itu. Ya, jadi baru-baru ini ya, baru ya mungkin 2 bulan yang lalu lah ya, saya ingat saya menangani kasus seorang anak remaja. Jadi dia sudah remaja, berumur sekarang itu 14 tahun ya, 14 tahun, kalau nggak salah kelas 3 SMP deh. Nah, anak remaja ini ternyata waktu dia kecil, dia tuh pernah disetubuhi oleh karyawan ayahnya sendiri, tanpa sepengetahuan ayah. Iya, karyawan ayahnya. Jadi dia dititipkan di rumah, dijaga oleh karyawan ayahnya gitu. Nah, dan ini sudah sering terjadi, dan ini ternyata terjadi ada lebih dari 1 kali anak ini disetubuhi gitu. Nah, tahu nggak, anak ini tuh menjadi anak yang anak yang tumbuh dengan ketakutan terus-menerus ya, takut melihat orang, dan benar-benar sensitif gitu, benar-benar sensitif anak ini. Sedikit mendengar suara keras dia menangis terus. Nah, waktu sampai dia besar, dan jadi dari dia kecil, mulai dari kejadian itu sampai dia kemarin umur 14 tahun tersebut, tidak ada yang tahu. Kebetulan ini kan dari kabupaten lain ya, jadi tidak yang tahu, termasuk dokter yang menangani dia, apa ini penyebabnya, karena tidak ada psikiater memang di sana. Jadi anak ini keluar masuk rumah sakit terus tuh, 1 tahun bisa 4 kali keluar masuk rumah sakit dengan penyakit yang dokternya sendiri nggak tahu apa gitu ya, kayak didiagnosis seperti mah, terus tifus, gejala tifus, sakit mah, demam, febris gitu, diagnosis gitu-gitu aja. Kadang-kadang dia muntah, tiba-tiba muntah terus tanpa sebab yang jelas. Nah, begitu ibunya ke Pontianak, dia dirujuk ke Pontianak, ada keluarganya yang kebetulan itu sedikit mengerti gitu. Jadi karena anak ini nampak sekali tertekan gitu ya, menangis terus. Nah, akhirnya bilang, oh coba deh ke dokter Jojor gitu. Lalu dibawa ke saya.
Lalu saya tangani. Nah, di situ saya sudah menduga ini sepertinya ada satu trauma yang tidak diceritakan gitu. Lalu saya tanya terus menerus anak ini, dan anak ini akhirnya bercerita sambil menangis sejadi-jadinya. Nah, itu di situ saya tahu bahwa dia pernah disetubui oleh karyawan ayahnya sampai lebih dari 2 kali gitu ya. Nah, memang terapinya tidak bisa cepat ya. Jadi sejak saat itu saya beritahu ibunya, dan ibunya juga sangat shock, ayahnya juga sangat shock, seluruh keluarga benar-benar kaget. Nah, akhirnya anak ini saya tangani terus sampai berbulan-bulan, itu membutuhkan waktu sekitar mungkin hampir 6 bulan ya, dia baru benar-benar ya kita boleh bilang dia ceria kembali ya, seperti anak lain gitu. Ya, segala macam terapi ya kita berikan ya, tentu terapi obat ya, obat-obatan untuk depresinya, lalu anti cemas untuk cemasnya, lalu kita berikan juga, saya berikan dia maaf ya, seperti kayak hipnoterapi ya, bagaimana dia supaya bisa mengkatarsis atau mengeluarkan semua kejadian-kejadian yang tidak enak yang dialaminya waktu kecil, dan dia ingat, dan selama ini dia berusaha lupakan sendirian tapi tidak berhasil dia ternyata, akhirnya dia sakit gitu kan. Nah, jadi itu kita lakukan terapi hipnoterapi katarsis ya, lalu kita juga lakukan hipnoterapi serengan yang penguatan, lalu kita lakukan CBT, cognitive behavior therapy untuk anak remaja, lalu kita berikan suportif. Nah, itu jadi memang ada lama ya, di situ agak lama. Terus kita juga beritahu orang tua apa yang harus dilakukan oleh orang tua selanjutnya gitu, bahwa orang tua harus mau menyediakan waktu setiap hari gitu untuk anak ini terus menceritakan, mengeluarkan semua isi hatinya. Jadi kita ajarin gitu, kita latih bersama-sama gitu. Orang tua berlatih untuk mau mendengar gitu ya, dan anak berlatih untuk menceritakan, mampu menceritakan apa yang dia sudah alami gitu. Memang lama itunya Mbak, dan berapa lama pemulihan itu tergantung individu ya Mbak ya. Ada individu yang dia memang mungkin sudah ada kerentanan gangguan jiwa ya, tentu lebih lama terapinya. Ada individu yang memang dia secara mental cukup kuat. Nah, ini nggak terlalu lama, kita bisa sebentar juga anak ini bisa pulih gitu. Tergantung individunya sih Mbak gitu. Dan tentu saja tergantung kemampuan psikiaternya, tergantung terapisnya juga kan gitu. Nah, itu yang pengalaman ya. Lalu ada lagi satu pengalaman mungkin yang menarik yang Mbak Putri mau dengar. Ini adalah korban justru ya, anak ini adalah korban. Jadi ibunya itu melakukan hubungan seks saat remaja. Ya, ibunya melakukan hubungan seks saat remaja. Jadi seperti tadi kasusnya, ibunya melahirkan dia saat usia dia 14 tahun. Ya 15 tahun gitu, sekitar 14-15 tahun. Jadi anak ini lahir dengan ibu berusia 14 tahun atau 15 tahun. Jadi ini orang tuanya ini membohongi dia sejak kecil bahwa ibunya ini dibilang kakaknya. Jadi dia panggil kakak selama ibu kandungnya. Ya, ini saya benar-benar tanggung anak ini. Jadi ibu kandungnya itu diberitahu oleh neneknya bahwa saya ini ibumu. Jadi nenek ini bilang ini saya nih makmu gitu. Jadi yang seharusnya neneknya dia panggil mama gitu. Nah, yang seharusnya mamahnya dia panggil kakak gitu ya. Jadi anak ini bertumbuh dengan pengetahuan bahwa kakaknya itu ya kakak, mamahnya itu ya kakaknya. Nah, sampai suatu ketika tetangga lah yang memberitahukan dia. Tetangga lah yang memberitahukan dia bahwa kakakmu itu yang kamu panggil kakak itu sebenarnya ibumu, mamahmu yang melahirkanmu. Kan dia shock Mbak. Pasti dia shock dong. Dia sangat kaget gitu, sampai akhirnya anak ini jadi seorang anak yang pembangkang gitu ya, dan dia melakukan tindakan-tindakan yang apa ya, boleh dibilang itu tindakan kekerasan yang wah udah ini deh, udah berbahaya gitu. Udah sampai mengancam orang dengan pisau gitu, karena dia merasa dibohongi dan tidak ada lagi orang yang bisa dia percaya di dunia ini gitu. Karena mamahnya sendiri kan sudah membohongi dia kan, mamahnya bilang aku ini kakakmu gitu. Lalu neneknya dibilang ibunya. Jadi dia waktu dia tahu dari tetangga, semua tetangga memberitahu dia tuh shock luar biasa, dan dia tuh benar-benar menjadi anak pembangkang, memberontak, dan itu benar-benar dia melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang bukan umurnya lagi. Dia padahal anak itu masih berumur 11 tahun ya, perempuan. Kebetulan dia perempuan, dan dia tuh udah melakukan kekerasan yang inilah benar-benar bukan umurnya dia gitu. Tuh saking dia tuh merasa tidak ada lagi orang yang bisa dia percaya di dunia ini
Jadi kalau itu sampai terjadi, itu efek apa kalau kita bilang ya? Itu seperti efek domino, bukan hanya merusak si remaja yang hamil tadi, tapi akan merusak anaknya juga. Jadi kan anak ini mempunyai ibu yang nggak bertanggung jawab kan, yang not responsibility kan, yang nggak bertanggung jawab, yang nggak menganggap kamu anak saya, enggak, dia itu malah bohong gitu. Jadi seperti dibohongi anak ini gitu, karena dia merasa ya belum waktunya emang dia punya anak kan. Jadi seperti efek domino gitu, satu rusak ya yang lain jadi ikut rusak gitu. Anaknya ini pun akan rusak, kasihan gitu. Jadi makanya untuk ibu-ibu yang bergabung di Live IG ini, saya minta hati-hati gitu kepada anak kita, karena ini bukan main-main gitu soal pengetahuan seks ini. Beritahu kepada anak Anda yang sesungguh-sungguhnya gitu, yang sejujur-jujurnya. Mari kita berbicara tentang seks kepada anak kita dengan informasi yang benar, informasi yang jujur, tidak berbohong gitu, dan tidak usah takut gitu, karena itu kan pengetahuan tentang seksual itu pengetahuan. Kenapa kita mesti takut memberitahukan ke anak kita kan? Iya. Gitu. Baru saya pengen bilang, Dok, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa teman-teman dari IG Live Indra kita, Dok? Gitu. Ternyata sudah. Kayak ini kali yang biasa ditanyakan oleh anak-anak adalah nih, yang biasa ditanyakan kalau di grup nih, Mbak, anak saya tuh mulai nanya loh, Mbak, kok saya bisa ada di dunia? Kok Bu, saya lahir dari mana? Gitu. Itu orang tua tuh, ya kan? Itu pertanyaan kayak gitu, Dok. Bu, Mah, saya lahir dari mana? Mah, kok saya bisa ada di dunia? Mah, saya lahir dari apa gitu? Itu apa yang harus dijelaskan kepada anak? Iya, justru sebenarnya ya kalau ada anak bertanya seperti itu adalah anak yang smart, anak yang pintar. Dia ingin tahu bagaimana caranya dia hadir di dunia ini. Nah, itu justru pertanyaan tanda kutip anak-anak yang sering, karena mereka pintar ya dengan keingintahuan mereka yang besar. Sebenarnya bagaimana sih caranya aku ada di dunia ini? Nah, orang tua harus bijak dan jujur memberitahu. Jujur, kenapa kita takut? Kita harus beritahu. Dan kalau kita tidak pandai dalam biologi, kita boleh ambil misalnya gambar-gambar di Google, kan ada banyak tuh. Atau misalnya kita cari peta atau apa ya, buku kedokteran di Gramedia misalnya, di toko bukunya. Jadi itu kita jelaskan saja dengan jujur bahwa ayahmu yang sudah dewasa dengan ibumu yang sudah dewasa itu bertemu, berkenalan, lalu kami menikah. Kenapa kami boleh menikah? Intinya menikah dulu ya, Dok ya. Menikah dulu, iya. Jadi ayahmu yang laki-laki dewasa dengan saya, ibumu perempuan dewasa, itu bertemu, berkenalan. Lalu kami saling menyukai dan kami menikah secara resmi. Nah, kalau Islam kan Muslim oleh penghulu gitu kira-kira. Kalau Kristen tentu oleh pendeta, kalau di agama lain oleh pemuka agama. Jadi itu diberitahukan seperti itu. Orang dewasa perempuan, yaitu saya ibumu, dan orang dewasa laki-laki, saya ayahmu, itu bertemu, berkenalan, saling menyukai, saling mencintai, lalu kami menikah resmi. Nah, kami melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual itu hanya boleh dilakukan oleh pria dewasa dan wanita dewasa yang sudah bertanggung jawab, sudah menikah resmi. Iya. Jadi intinya, jadi intinya menjelaskan bahwa orang dewasa, perempuan dan laki-laki bertemu dan mereka menikah. Intinya harus menikah dulu. Menikah tentu saja kan sesuai dengan kalau di negara kita dengan beberapa pemuka agama kan. Gitu. Jadi kita jelas agama yang ada di rumah tangga kita gitu kan. Jadi menikah resmi, lalu kami melakukan hubungan seksual. Nah, itu hanya boleh dilakukan oleh yang sudah menikah gitu. Nah, hubungan seksual itu seperti apa? Kita jelasin, nggak apa-apa. Hubungan seksual itu adalah bertemunya sperma dan sel telur gitu. Jadi sperma ayahmu bertemu dengan sel telur ibumu ini. Karena ibumu ini seorang wanita, jadi memiliki sel telur. Nah, kita kan nggak bisa gambarkan tuh. Nah, kita cari dong gambar sel telur di Google kan. Wanita seorang wanita seperti apa. Lalu sperma seorang pria itu bentuknya seperti apa. Nah, ini bertemu. Nah, ketika bertemu, 3 hari kemudian dia akan menjadi janin. Nah, janin itu nanti akan tertanam di rahim seorang ibu. Nah, itu ibumu ini. Nah, rahimnya itu lalu bertumbuhlah janin. Bertumbuh kamu di dalam selama 9 bulan atau 40 minggu.
kamu bertumbuh di dalam, akhirnya kamu lahir lewat vagina ibu, keluar lewat vagina ibu gitu. Nah, Kalau iya. dioperasi Lewat perut. Dulu gitu. iya seperti itu. Nah, jelaskan benar-benar dengan sejujur-jujurnya kan. Jadi memang nggak kalau ada- anak-anak kan sekarang kritis ya dok, yang kalau lewat vagina, Iya. vagina kan buat pipis bu, gitu. Ih, vagina tuh kan nggak cuma buat pipis gitu. Ada 2 vagina itu gitu. Jadi jelasinnya tuh harus detail ya. Ada tempat pipis, ada tempat untuk melahirkan. Ada Oke. yang ada di vagina dan juga ada yang di perut. Nah, ini ibu di belek gitu. Jadi ceritanya tuh harus panjang, runut dan detail ya, Dok ya. lengkap. Jadi penjelasannya itu dia dapat dengan utuh dari kita, bukan dari orang. Paling bagus tuh memang dari kita. Penjelasan yang lengkap, utuh dan jujur itu harus didapatnya dari ibu kandungnya. Karena kalau dia dapat penjelasan dari orang, penjelasan itu bisa salah, bisa berbohong. Oh nggak apa-apa melakukan hubungan seks sebelum nikah itu nggak apa-apa. Nah, nanti penjelasan itu kan yang dia dapat akhirnya kalau nggak dari kita. Makanya usahakan dari kita duluan gitu. Jadi pendidikan seks dini itu usahakanlah didapat pertama kali oleh anak itu dari orang tuanya justru, supaya itu merupakan informasi yang jujur, yang honest, yang betul-betul nggak berbohong gitu. Jadi paling bagus dari kita, kayak tadi kata Mbak Putri, bahwa vagina itu tuh nggak cuma tempat pipis, di situ ada 2 lubang, yaitu lubang tempat pipis, lagi lubang vagina. Nah dari situlah kemarin waktu ibu melahirkan secara normal, kata dokter itu namanya melahirkan secara normal. Tapi kalau di seksio namanya tuh secara seksio atau operasi gitu. Jadi kita beritahu anak kita. Iya, jadi sebenarnya inti dari semua, jadi saya mau menyimpulkan dari obrolan kita dari jam awal tadi adalah pertama adalah memberikan edukasi dini kepada anak-anak tentang seksual itu dianjurkan, dan orang tua adalah pintu pertama anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan seksual itu. Dan kedua, tidak memberikan nama-nama lain untuk alat kelamin. Kalau vagina ya vagina, penis ya penis, bukan penis dibilang burung atau otong gitu ya dok. Ya kan, karena nanti bingung, ada temennya namanya otong kan dia bingung nanti. Iya betul. Jadi nanti ada burung gitu kan, bapaknya manggil burung ini belum dikasih makan. Nah dia pikir penisnya yang harus dikasih makan, kan susah kan kayak gitu. Jadi memang benar-benar memberikan edukasi dengan sejujur-jujurnya, dengan bahasa yang memang bahasa kedokteran. Kedua, bukan hanya orang tua, tapi sekolah juga berperan penting untuk memberikan edukasi seksual secara dini gitu. Jadi tidak ada yang tabu kalau diberikan secara runut ya dok ya gitu. Jadi kita benar-benar ya dok. Jadi keempat yang tidak kalah penting adalah kejujuran. Jujur dan membuka komunikasi antara orang tua dan anak. Jadi memberikan waktu untuk orang tua sendiri menjadi tempat sampahnya anak-anak. Kalau saya bilangnya gitu kan, kamu cerita sama ibu sini gitu. Jadi memberikan waktu kepada anak-anak, bukan hanya ibu tapi bapak juga punya peran penting sekali memberikan waktu, harus orang tua. Jadi buatnya berdua, ngurusnya juga berdua ya dok ya. Tentu jangan ibu aja, kayaknya juga harus meluangkan waktu. Iya, jadi memang jadi memang harus komunikasi yang luar biasa orang tua dengan anak. Jadi memberikan waktu yang lebih untuk anak-anak bisa bercerita seluas-luasnya tanpa menghakimi ya dok ya. Karena waktu sudah jam 5, Dokter Jojor terima kasih sekali untuk pengetahuan yang luar biasa buat saya dan teman-teman yang ada di Indra kita. Mudah-mudahan ini berguna untuk kita, jadi nggak bingung lagi nih dok nih ngasih tahu anak-anak, oh ternyata boleh ya gitu. Oh ternyata tidak boleh pakai istilah ya. Langsung aja pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau kita bisa menggunakan bahasa medis, ya kita pakai bahasa medis. Tapi kalau kita lupa, ya kita boleh cari di Google. Usahakan dengan bahasa yang benar, memang vagina, payudara, penis. Jangan takut mengucapkan kata-kata itu. Itu kan benar-benar organ tubuh kan? Iya. Terima kasih juga Teh Eva.
Ya. Terima kasih juga Teh Eva dan Teh Eva. Terima kasih Teh Eva sudah memberikan judul yang luar biasa dan memberikan waktu untuk kami untuk bercerita dan berbagi kepada teman-teman di Indra kita. Sampai bertemu lagi dokter. Mudah-mudahan sehat selalu dokter. Mudah-mudahan COVID segera berakhir. Dan kita terima kasih dokter. Assalamualaikum dah teman-teman. Terima kasih teman-teman semua.